Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tugas mata kuliah pemeriksaan akuntansi teori dan kasus atau PATK yang berjudul Pengauditan Pemeriksaan Persediaan. Untuk anggota kelompok kami yaitu terdiri dari ketua yaitu Agil Rian Prajaka, kemudian anggota ada Eti Suryati, Angel, kemudian Siti Nur Anissa dan Alif Rajasa. Selanjutnya ada latar belakang penelitian. Pemeriksaan pengauditan persediaan adalah proses penelitian yang dilakukan oleh auditor untuk memastikan bahwa laporan keuangan sudah perusahaan memberikan gambaran yang akurat tentang jumlah, nilai, dan kondisi persediaan yang memiliki perusahaan pada suatu periode waktu tertentu. Kemudian ada pendahuluan. Pengauditan pemeriksaan persediaan akuntansi adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode. Akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan disebut oleh manajemen dan tanggung jawab perusahaan. Seiring berjalannya waktu, laporan keuangan tidak hanya berguna untuk beban pengujian atas transaksi yang telah terjadi dalam pembukaan, tetapi sudah menjadi alat pengambilan keputusan bagi pihak di luar perusahaan. Dengan demikian, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan tidak lagi terbatas hanya untuk pimpinan perusahaan, tapi juga untuk pihak luar perusahaan seperti pemerintah, penanaman modal, bank, kreditur masyarakat, atau pemakaian informasi keuangan lainnya. Kemudian tujuan pengauditan. Tujuan pengauditan ini untuk mengetahui silkus-silkus pendapatan keuangan di perusahaan ini karena banyaknya nominal yang harus dihitung. Di sini kita akan mengaudit persediaan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan ini, misalnya barang dagang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali atau pengadaian tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. Persediaan juga mencakup barang jadi yang telah diproduksi atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi. Pengertian persediaan. Pada umumnya persediaan atau inventory merupakan barang dagangan yang utamanya dalam perusahaan dagang. Persediaan termasuk dalam golongan aset lancar perusahaan yang berperan penting dalam menghasilkan laba perusahaan. Secara umum, istilah persediaan dipakai untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual. Dalam perusahaan dagang, persediaan merupakan barang-barang yang diperoleh atau dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengubah barang itu sendiri. Tujuan pemeriksaan ataupun objektif persediaan. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas persediaan. Kemudian yang kedua, untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan ataupun valuation sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia ataupun standar akuntansi keuangan. Kemudian yang keempat, untuk memeriksa apakah sistem pencatatan persediaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kelima, untuk memeriksa apakah terdapat barang-barang yang rusak, defektif atau bergerak lambat dan ketinggalan zaman yang sudah dibuatkan allowance yang cukup. Yang keenam, untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan kredit. Kemudian terakhir ketujuh, untuk mengetahui apakah persediaan diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup. Kemudian di sini ada compliance test, yaitu prosedur pemeriksaan persediaan untuk compliance test, yaitu yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas persediaan. Dalam hal ini, outdoor biasanya menggunakan internal kontrol atas persediaan. Kemudian yang kedua, tarik kesimpulan mengenai internal kontrol atas persediaan. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan kesalahan yang berarti, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal kontrol persediaan berjalan efektif. Karena itu, substantif tes atas persediaan bisa dipersempit. Kemudian kita lanjut ke substantif tes. 1.
Lakukan observasi atas perhitungan fisik atau stock of name yang dilakukan perusahaan atau klien. Stock of name dilakukan terutama untuk persediaan yang berada di gudang perusahaan, untuk barang konsigmen, out, dan barang-barang yang tersimpan di public warehouse. Jika jumlah material harus dilakukan stock of name, jika tidak material, cukup dikirim konfirmasi. Stock of name bisa dilakukan pada akhir tahun atau beberapa waktu sebelum atau sesudah akhir tahun. Untuk perusahaan yang internal, kontrolnya lemah. Stock of name sebaiknya dilakukan pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Untuk perusahaan yang internal, kontrolnya baik. Stock of name bisa dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal neraca. Namun demikian, sebaiknya tidak terlalu jauh dari tanggal neraca untuk memudahkan auditor pada waktu melakukan trace backward atau trace forward, atau disebut rekonsiliasi persediaan per tanggal stock of name dengan per tanggal neraca. Dapatkan dan pelajari petunjuk pelaksanaan stock of name atau Physical Inventory Instruction yang dibuat oleh perusahaan, di mana biasanya telah mencakup peraturan tim atau petugas stock of name, tanggal pelaksanaan stock of name, lokasi, dan denah gedung-gedung pembatas seminimal mungkin keluar masuknya barang pada waktu pelaksanaan stock of name prosedur. Cut-off yaitu mencatat nomor dan tanggal terakhir dari receiving dan issuing report, shipping report. Penggunaan bin tag untuk mencatat hasil perhitungan yang sebelumnya ditempelkan di setiap jenis barang. Bin tag mencantumkan nama dan jenis barang, nomor kode barang, satuan dan jumlah unit, dan diberi nomor urut tercetak atau premium bird. Apa sih? Lakukan peninjauan gudang sebelum stock of name dilakukan. Untuk mendapat gambaran mengenai lokasi gudang dan apakah barang-barang di gudang telah disusun rapi menurut jenis dan kelompoknya. Jika ditemukan barang-barang masih tercampur antara jenis yang satu dan jenis yang lainnya, auditor bisa meminta klien untuk merapikan dulu penyusunan barang-barang tersebut dan kemungkinan menunda pelaksanaan stock of name agar bisa diperoleh hasil perhitungan yang akurat. Siapkan tim audit yang akan ditugaskan untuk melakukan observasi atas pelaksanaan stock of name yang dilakukan klien, beserta perlengkapan yang dibutuhkan, misalnya lokasi gudang atau persediaan yang terletak di tengah hutan, seperti perusahaan kayu. Tentunya harus menyiapkan obat anti malaria atau pil kina dan membawa sepatu karet dan lain-lain. Kemudian dapat kita lihat untuk slide 14 adalah contoh studi kasus. Kemudian di slide 15 terdapat tabel pendapatan perusahaan untuk periode pada tahun 2021 sampai 2022. Kemudian slide 16 dapat kita lihat tabel catatan pendapatan periode bulan Januari sampai Juni pada tahun 2022. Kemudian ada tabel laba penggilingan pada Padi Bumi Makmur pada bulan Januari sampai Juni tahun 2022. Slide 18 yaitu lanjutan tabel.
Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Manajemen persediaan barang dagang memegang peranan kunci, seperti yang terungkap dalam hasil penelitian ini dalam periode Januari hingga Juni 2022. Penggilingan padi Bumi Makmur mengalami fluktuasi laba yang signifikan yang berkorelasi langsung dengan perubahan dalam pengelolaan persediaan barang dagang. Tabel perusahaan menunjukkan keterkaitan yang erat antara laba, persediaan awal, persediaan akhir, dan rata-rata persediaan. Bulan per bulan, laba perusahaan meningkat sejalan dengan peningkatan persediaan barang dagang. Meskipun pada bulan Februari terdapat sedikit penurunan laba, namun hal ini dapat diatribusikan pada perusahaan dinamika pasar atau menciptakan kepercayaan konsumen yang berdampak positif pada peningkatan laba secara konsisten. Rasio gross profit kedua, secara keseluruhan perusahaan berhasil memanfaatkan aktivitas operasionalnya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa penggilingan padi Bumi Makmur mampu mengelola biaya produksi dan persediaan dengan efisien, memberikan kontribusi positif terhadap kinerja perusahaan. Penerapan metode FIFO dan perhitungan harga pokok penjualan membantu perusahaan dalam mengoptimalkan persediaan dan meminimalkan biaya produksi yang pada gilirannya meningkatkan laba perusahaan. Strategi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjaga kelangsungan operasional dan pertumbuhan positif pada masa depan.